kami menemukan sebuah kantong kecil yang di dalamnya berisikan tulisan dan juga simbol-simbol abstrak yang susah dijelaskan lah pokoknya. Lalu ada juga kepala ayam hitam atau ayam cemani yang sudah membusuk terbungkus kain coklat. Darah sudah berceceran di mana-mana. Ada 2 ekor kalajengking keluar bersamaan dari mulut Andra, dan gumpalan-gumpalan berwarna merah kehitaman seperti daging yang sudah membusuk berhari-hari ikut keluar dari mulutnya Andra. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Jadi jangan lupa untuk nyalain loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen cerita horor nih. Kali ini gue mau bawain cerita yang sangat menarik nih menurut gue nih. Karena kalau nggak menarik menurut gue ya nggak akan gue bawain. Nah, semoga teman-teman juga suka sama cerita ini nih. Cerita ini gue ambil dari thread horor di akun Twitter @cerita_sisi_kanan atau ID-nya Lumbung Emas. Oh ya, cerita ini berdasarkan kisah nyata yang ditulis oleh Mas Haidar. Twitternya Mas Haidar @li_haidar. Atau teman-teman kalau mau mampir ke YouTube-nya Mas Haidar juga bisa di Haidar Ali ID. Nanti teman-teman mampir aja ke Twitter atau ke YouTube-nya. Judul cerita kali ini adalah Santet Mbak Parina. Mbak Parina sebenarnya adalah salah satu dari ratusan korban persaingan usaha. Karena kita tahu sendirilah bahwa usaha di negara kita ini, terutama di bidang kuliner, masih kental dengan praktek santet maupun pesugihan. Dan santet masih sering digunakan untuk menyabotase usaha orang lain, bahkan menjadikan orang-orang tersebut jatuh sakit bahkan hingga meninggal dunia. Dan inilah yang dialami oleh Mbak Parina. Ini adalah kisah perjuangan Mbak Parina dalam melawan santet. Oh ya, kuliner yang dijual oleh Mbak Parina ini adalah soto. Yaudah, silakan teman-teman simak cerita ini sampai habis. Tanpa basa-basi lagi, cerita horor dimulai. Andra, ini namanya gue samarin ya. Andra ini adalah adik dari Mbak Parina dan masih tinggal serumah dengan Mbak Parina. Di sini Andra mulai bercerita tentang awal mula kejadian santet yang menimpa Mbak Parina. Andra sebagai adik kerap membantu Mbak Parina baik dalam persiapan, penataan warung, memasak soto maupun menghidangkan soto tersebut. Awal-awal membuka warung masih belum ada hal-hal aneh. Warung Mbak Parina pun masih lancar-lancar saja, buka dari pagi hingga pukul 7 malam. Pembeli pun ramai saat itu. Namun berjalan 3 bulan, warung Mbak Parina mendadak sepi. Pembeli yang biasanya per hari berjumlah 20 pembeli atau minimal 3 orang lah, kini nggak lagi terlihat. Bahkan fenomena ini terjadi selama 3 hari berturut-turut. Akhirnya, soto yang dibuat seringkali berakhir dimakan oleh keluarga Mbak Parina sendiri. Maka, pada hari berikutnya, Mbak Parina memutuskan untuk mengurangi porsi sotonya menjadi hanya 7 porsi. Mbak Parina pun berjualan seperti biasa, walaupun Mbak Parina sendiri itu agak pesimis kalau sotonya ini bisa laku terjual. Nah, saat sedang menunggu pelanggan yang gak kunjung datang, Mbak Parina dan Andra berinisiatif untuk bersih-bersih warungnya. Mereka berpikir bahwa warung tempat mereka berjualan agak kotor, sehingga pembeli malas berkunjung ke warung mereka. Selesai membersihkan warung, mereka pun istirahat. Namun, belum 5 menit mereka istirahat, perlahan kondisi warung Mbak Parina menjadi kotor kembali. Bahkan Andra sempat menyaksikan ada serbuk hitam mirip pasir yang secara perlahan datang bersamaan dengan hembusan angin ke arah warung Mbak Parina.
Namun di situ Andra masih berpikir positif, karena mungkin hanya debu dari arah lain yang datang. Tapi debu dan pasir ini makin lama makin banyak sampai memenuhi warung soto Mbak Parina. Di situ Mbak Parina dan Andra pun merasa cemas, dan ya, pada saat itulah kami datang. Kami ini maksudnya adalah rombongan dari orang-orang yang menceritakan kisah tentang Mbak Parina ini ya. Waktu kami datang itu sudah hampir maghrib. Sesampainya di warung Mbak Parina, kami pun memesan soto seperti biasa. Dan setelah makan, kami pun menunaikan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib inilah kami mengobrol dengan Andra dan Mbak Parina. Mereka pun menceritakan apa yang mereka alami seperti cerita yang tadi ya, yang sebelumnya. Mulai dari warung yang sepi hingga pasir yang terus mengotori warung Mbak Parina. Kebetulan rombongan kami ini sering menangani hal-hal gaib dan dianugerahi kepekaan untuk mendeteksi hal-hal yang tidak beres. Kami pun berinisiatif membantu untuk melakukan pembersihan di warung soto Mbak Parina. Saat prosesi pembersihan dilakukan, sesekali terdengar suara wanita berteriak dari kejauhan. Suaranya itu terdengar samar-samar tapi cukup jelas. Setelah 30 menit kami membaca doa, akhirnya kami mendapat firasat bahwa di bawah pagar rumah Mbak Parina ada benda-benda yang mencurigakan. Dan benar saja, di bawah pagar rumah Mbak Parina kami menemukan sebuah kantong kecil yang di dalamnya berisikan tulisan dan juga simbol-simbol abstrak yang susah dijelaskan lah pokoknya. Lalu ada juga kepala ayam hitam atau ayam cemani yang sudah membusuk terbungkus kain coklat. Dan yang terakhir ada tali panjang berwarna hitam. Akhirnya, setelah membaca ayat kursi dan beberapa surat pendek lainnya, kami pun membakar semua benda-benda itu. Setelah itu, kami lanjut dengan memberikan pagar pelindungan dan memberikan sedikit saran untuk Andra dan Mbak Parina agar lebih rajin beribadah. Alhamdulillah, beberapa hari berselang, warung Mbak Parina ini mulai kembali ramai setelah prosesi pembersihan tersebut. Namun, ketika warung Mbak Parina ini ramai, disinilah Mbak Parina mulai melalaikan ibadahnya. Bahkan terus melayani pembeli sampai lupa pada apa yang mengintainya. Sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap sedang mengintai Mbak Parina. Warung sangat ramai hari itu. Andra melayani pembeli dari siang hingga sore hari. Sementara itu, Mbak Parina bertugas untuk membuat bumbu memasak, menyajikan soto, dan juga membersihkan mangkok yang kotor. Sore hari itu seperti layaknya sore hari biasa, di mana mereka beres-beres dan bersiap menutup warung sampai sesuatu hal yang aneh terjadi kepada Andra. Andra tiba-tiba merasa syaraf mata kirinya berkedut atau bergetar. Awalnya hanya berkedut biasa, namun lama-kelamaan kedutan itu semakin menjadi-jadi. Semua syaraf di dekat mata bergetar hebat dan Andra tidak dapat mengontrolnya. Ia pun pusing dan berjalan sempoyongan ke arah Mbak Parina. Andra berteriak, "Mbak Par, Mbak Par, ini mataku kenapa ya?" Mbak Parina langsung menengok dan betapa kagetnya Mbak Parina melihat kulit di sekitar mata Andra memerah. Mbak Parina segera menuntun Andra menuju kamar mandi. Di sana Andra membasuh mukanya dengan air bersih. Setelah membasuh mukanya selama 5 menit, akhirnya bercak merah di sekitar mata Andra membaik. Mbak Par pun memutuskan besok dia tidak jualan dahulu karena kasihan dengan kondisi Andra. Keesokan harinya, mereka berdua menuju rumah sakit untuk memeriksa kondisi mata Andra. Setelah diperiksa, dokter mengatakan bahwa Andra terkena iritasi biasa yang disebabkan oleh debu. Memang benar, akhir-akhir itu debu di warung Mbak Parina sudah mulai kembali banyak bertebaran lagi. Lebih parah dari waktu awal-awal Mbak Parina buka warung. Mereka berdua belum menyadari
bahwa debu-debu ini bukanlah debu biasa. Setiap debu ini dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Kulit yang terkena debu ini akan terasa seperti terbakar. Dan anehnya lagi, debu ini hanya menyasar pemilik warung makan yang berada di sekitar daerah itu aja. Mbak Wati, Mbak Mar, dan sebagian besar pemilik warung di area tersebut mengaku mengalami kejadian serupa. Kulit mereka seperti mengalami iritasi ketika terkena debu-debu misterius itu. Setelah kejadian iritasi mata Andra, keadaan semakin mencekam. Beberapa warung mengaku omset dagangan mereka menurun drastis. Namun hal ini hanya terjadi di warung makan, bukan warung kopi ataupun warung sembako. Bau busuk mulai tercium di dalam warung Mbak Parina, membuat Mbak Parina menutup sementara warungnya karena bau busuk yang begitu menyengat tidak memungkinkan Mbak Parina berjualan soto seperti biasanya. Mbak Parina pun memutuskan untuk membantu sementara suaminya di sawah. Untungnya, uang dari berjualan soto kemarin-kemarin itu bisa digunakan untuk membeli satu petak sawah kecil. Satu petak sawah kecil ini pun menjadi lahan tambahan bagi suami Mbak Parina yang memang seorang petani. Sementara Andra bertugas untuk beres-beres rumah dan jaga rumah. Dua anak Mbak Parina sudah bekerja keluar desa sewaktu lulus SMA. Jadi kehadiran Andra di sini sangat membantu Mbak Parina dalam mengurus rumahnya. Keputusan berhenti dan menutup warung rupanya bukanlah keputusan yang tepat. Kejadian-kejadian janggal pun mulai bermunculan. Rupanya orang yang kemarin membuat warung Mbak Parina ini sepi pembeli benar-benar takut jika Mbak Parina membuka kembali warungnya. Satu hari setelah warung ditutup, Andra ditugaskan untuk membersihkan barang-barang yang ada di warung untuk dibawa ke gudang rumah Mbak Parina. Namun, pada saat Andra kembali ke warung untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kakaknya tersebut, Andra mencium bau busuk seperti bau bangkai yang sangat menyengat banget. Lebih parah dari saat Mbak Parina memutuskan untuk menutup sementara warungnya. Bau tersebut sangat menyengat sehingga membuat perut Andra mual. Sambil menahan bau bangkai busuk tersebut, Andra segera menyelesaikan tugas yang diberikan kakaknya, Mbak Parina ini. Nah, saat selesai membereskan mangkok, Andra langsung balik ke rumah dan tidak jadi membereskan seluruh barang yang ada di warung Mbak Parina. Andra memutuskan untuk membereskan barang-barang tersebut pada keesokan harinya. Setelah kembali dari warung, Andra pun segera menceritakan kejadian ini pada Mbak Parina dan suaminya Mbak Parina. Namun, belum selesai Andra bercerita, tiba-tiba Andra muntah. Sontak saja Mbak Parina segera mengambilkan kantung kresek. Sementara itu suami Mbak Parina mengambilkan minyak kayu putih, minyak pijat, dan segelas air putih untuk Andra. Namun begitu mereka melihat Andra, betapa kagetnya mereka. Darah sudah berceceran di mana-mana. Ada 2 ekor kalajengking keluar bersamaan dari mulut Andra, dan gumpalan-gumpalan berwarna merah kehitaman seperti daging yang sudah membusuk berhari-hari ikut keluar dari mulutnya Andra. Mbak Parina pun dan suaminya merasa mual melihat kejadian yang ada di depannya. Akhirnya suami Mbak Parina menguatkan diri dan mendekati Andra. Dengan menahan bau busuk itu, dia pun memberikan minyak kayu putih itu kepada Andra. Selanjutnya, suami Mbak Parina berinisiatif pergi mencari ustadz untuk meminta pertolongan. Setelah 1 jam mencari ustadz, ternyata suami Mbak Parina tidak menemukan ustadz sama sekali. Kebetulan ustadz ruqyah di kabupaten tersebut emang sangat jarang. Alhamdulillah, tidak berselang lama, Andra tiba-tiba sembuh dari muntah-muntahnya. Semua pun kembali normal dan bekas muntahnya juga sudah dibersihkan oleh Mbak Parina. Namun, semua kegilaan ini terus berlanjut.
Hari berganti sore, pertanda para dukun dan tukang santet mulai menghembuskan angin-angin jahatnya. Terlihat Mbak Parina masih duduk termenung memikirkan rentetan kejadian yang menimpa Andra dan warung sotonya. Untungnya, Andra sudah kembali baikan sore itu. Azan maghrib berkumandang. Mendadak, suasana berubah menjadi mencekam. Mbak Parina tiba-tiba merasa tubuhnya meriang dan tulang-tulangnya terasa sangat lemas. Karena tidak kuat, Mbak Parina pun jatuh ambruk. Mbak Parina ambruk dengan kepala menyentuh lantai terlebih dahulu. Darah segar mengalir pelan dari kening Mbak Parina. Suami Mbak Parina dan juga Andra yang mendengar suara jatuhnya Mbak Parina langsung berlari dan segera membawa Mbak Parina ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Setelah ditangani oleh tim medis dari rumah sakit, alhamdulillah Mbak Parina bisa terselamatkan dan kembali siuman. Ketika ditanyai oleh keluarganya, Mbak Parina pun menjawab bahwa ia tiba-tiba lemas dan tulangnya pun terasa seperti lepas dari tubuh. Kemudian ia mengatakan bahwa ada makhluk pendek dan memiliki sayap yang membawa sukmanya pergi dari tubuhnya. Mendengar cerita Mbak Parina tersebut, keluarga besar yang menjenguk pun tergidik ngeri. Ada yang ketakutan, namun ada juga yang tidak percaya dengan cerita Mbak Parina tersebut. Paginya, sekitar pukul 9, Mbak Parina dicek oleh dokter. Nah, sama seperti cerita-cerita yang biasa dialami oleh korban santet, di sana tidak ditemukan penyakit apapun di dalam tubuh Mbak Parina. Namun dokter memberikan resep obat yang bisa membuat badan Mbak Parina ini kembali sehat dan segar kembali. Setelah meminum obat dari dokter, benar saja Mbak Parina kembali sehat dan bugar kembali. Pak Ustadz kampung juga mencoba memberikan air doa untuk Mbak Parina dan keluarganya. Sedikit banyak air doa itu juga ikut membantu memulihkan kondisi Mbak Parina. Suatu malam, sesosok pemuda misterius terlihat oleh Andra sedang menaburkan beberapa air bercampur bunga di sekitar rumah Mbak Parina. Andra yang sedang ada di depan rumah langsung mempergoki pemuda tersebut. "Siapa itu?" teriak Andra keras sambil membawa batu dan siap dilemparkan ke pemuda itu. Mengetahui kehadiran Andra, pemuda itu pun langsung lari secepat kilat. Andra yang mengetahui hal itu pun langsung melaporkan hal ini kepada Mbak Parina. Keesokan harinya, Mbak Parina segera membersihkan bekas air kembang tersebut. Waktu berselang, malam pun tiba. Mbak Parina menatap keluar jendela kamarnya yang langsung mengarah ke jalan desa. Jalan desa mulai lenggang, hanya beberapa ekor jangkrik yang masih mengeluarkan suara-suaranya. Di tengah gelap, Mbak Parina melihat ada sosok misterius yang samar-samar menghampiri rumah Mbak Parina. Kemudian perlahan sosok tersebut tiba-tiba berubah menjadi ribuan kecoa yang terbang liar ke sana kemari. Mbak Parina yang melihat hal itu pun langsung menutup jendelanya, menutup pintu depan dan berdoa sebisa mungkin. Keesokan harinya, Mbak Parina kembali terbaring untuk kesekian kalinya. Tak mau makan dan tak mau minum. Semua orang di keluarga pun bingung. Beberapa orang pun mulai enggan ikut campur dengan urusan Mbak Parina ini. Sementara itu, Ustadz yang biasa menolong pun kini tidak berada di desa. Mungkin ada urusan waktu itu untuk keluar desa. Aduh. Aduh. Suara rintihan Mbak Parina di sepanjang hari, mulai pagi sampai malam hari. Pandangan Mbak Parina pun kosong setiap harinya. Ia hanya bisa merintih, menahan perih, sambil tangannya memegang tangan suaminya. Di sisi lain, Andra dan suami Mbak Parina terus berdoa mengharap kesembuhan dari Mbak Parina. Seperti biasa, semua berjaga malam itu. Sang suami pun seperti dibimbing untuk menelepon seorang ustadz di luar provinsi.
Namun ustadz tersebut malah merekomendasikan tim ruqyah untuk datang dan menangani masalah ini. Keadaan sekitar rumah Mbak Parina sepi waktu itu. Serangga yang biasanya bernyanyi ria malam itu seperti dibungkam oleh kekuatan jahat dan kejam. Suami dari Mbak Parina segera menghubungi nomor telepon yang direkomendasikan oleh ustadz tersebut. Dan gak disangka-sangka, itu adalah nomor telepon saya sendiri. Saya ini maksudnya adalah orang yang mengirimkan cerita ini ya, yang tadi di awal membantu pembersihan di warung Mbak Parina. Oke, lanjut lagi ya. Saya yang waktu itu sedang mengerjakan laporan praktikum langsung mengangkat telepon dari suami Mbak Parina. Dan saya berjanji akan menolong Mbak Parina dan keluarga 2 minggu ke depan. Karena minggu depannya saya masih UTS dan ada ujian praktikum. Tetapi setelah menutup telepon, tiba-tiba dentuman keras terdengar tepat di samping kamar saya. Setelah itu, saya pun menghampiri sumber suara tersebut sambil membawa air ruqyah. Bau busuk mulai tercium ketika saya mendekati sumber suara tersebut, yang ternyata adalah kain putih yang dibentuk menyerupai pocong atau pocongan dengan tali merah sebagai pengikatnya. Setelah benar-benar dekat, saya menyiramkan air ruqyah yang saya bawa dan tiba-tiba puluhan belatung muncul dari balik bungkusan putih tersebut. Setelah mengucapkan bismillah, saya membuka bungkusan itu dan terlihatlah beberapa bunga, jarum, dan daging busuk ada di dalamnya. Sementara itu, di rumah, Andra melihat siluet bayangan di kamar Mbak Parina. Siluet bayangan orang tinggi besar dan sepertinya ingin mencelakai Mbak Parina. Andra pun segera menuju kamar dan berdoa di samping Mbak Parina. Sementara itu, kondisi Mbak Parina semakin kurus dan Mbak Parina semakin hari semakin aneh. Mulutnya meracau tak karuan. Di situ, Andra dan suami Mbak Parina menunggu Mbak Parina dengan sabar. Sekitar jari-jari tangan Mbak Parina tiba-tiba mulai muncul bercak hitam. Teriakan Mbak Parina tambah memilukan, menandakan rasa sakit yang tiada tertahankan. Tepat 2 minggu setelah suami Mbak Parina menelpon, saya segera bergegas menuju kediaman Mbak Parina bersama beberapa teman yang biasa meruqyah. Selama perjalanan, saya terus berdoa dan berharap semoga masih sempat untuk membantu Mbak Parina. Setelah 3 jam perjalanan, akhirnya kami pun sampai di tempat Mbak Parina. Itu sekitar pukul 3.30 sore lah, setelah asar. Bau busuk mulai keluar dari tubuh Mbak Parina ketika kami sudah sampai di sana. Kecoa dan kelabang dilaporkan sering muncul di halaman rumah Mbak Parina. Bahkan di dalam rumah pun banyak bermunculan. Sang suami pun mengatasinya dengan cara menyemprotkan insektisida yang biasa dijual di supermarket untuk membunuh semua serangga tersebut. Setelah saya dan teman-teman saya datang, Andra mencoba menghubungi semua warga desa, namun hanya beberapa saja yang datang. Akhirnya kami mulai prosesi penyembuhan. Beberapa ustadz desa ternyata juga ikut membantu kami. Ketika kami datang, mereka cukup senang dengan kehadiran kami. Akhirnya kami memulai proses penyembuhan. Beberapa ustadz desa ternyata juga ikut membantu kami. Ketika kami datang, mereka cukup senang dengan kehadiran kami. Awalnya semua yang ada di sana kami suruh wudhu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Meminta pada Allah agar penyakit Mbak Parina diangkat dan semua bisa kembali normal. Sementara yang berhalangan cukup berwudu dan memperbanyak istighfar dalam hati. Tujuannya agar jin tidak punya celah untuk masuk ke tubuh mereka. Pada saat kami secara bergantian sholat sunnah dan berdoa, Andra melihat darah keluar dari sela-sela kursi dan membasahi lantai. Tiba-tiba Mbak Parina mulai kesurupan. Bercak hitam di tangan Mbak Parina pun semakin banyak. Beberapa ustadz desa dan beberapa dari kami mencoba untuk membantu dengan memberikan air doa. Sementara saya masih larut dalam doa.
Setelah semua selesai sholat dan berdoa, kami pun memulai prosedur pembersihan. Doa-doa kami bacakan, semua diminta siap siaga. Alhamdulillah, langkah demi langkah kami jalani dengan lancar. Tidak ada hambatan yang berarti. Pecahan kaca beling dan tumpukan paku pun dimuntahkan oleh Mbak Parina, bercampur dengan darah hitam dan juga gumpalan rambut keluar dari mulut Mbak Parina. Lalu disusul muntahan serangga seperti kalajengking dan kelabang. Kami pun segera menetralisir hewan-hewan beracun tadi dengan air ruqyah dan segera membakar hewan-hewan tersebut. Setelah semuanya selesai, kami pun menyemprotkan air ruqyah tadi menuju ke semak-semak. Tiba-tiba terdengar suara mengerang dari balik semak-semak. Sepertinya ada makhluk yang kesakitan di sana. Namun kami tetap fokus dengan bacaan doa kami dan membiarkan makhluk laknat tersebut mati terbakar dengan kesucian ayat-ayat Al-Quran. Kepulan asap keluar di sela-sela tembok rumah Mbak Parina. Sementara itu, Mbak Parina kembali muntah darah hitam. Namun kali ini jumlahnya lebih banyak. Semua kelabang, serangga, dan lainnya pun keluar dari halaman depan rumah Mbak Parina. Lalu seketika itu pun mati. Ini jelas hewan sihir, bukan serangga predator asli. Alhamdulillah, setelah hampir 2 jam kami meruqyah, akhirnya Mbak Parina wajahnya mulai kembali segar nih. Dan kini ia bisa berdiri dan kembali berjalan lagi. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar, kami pun melaksanakan sholat berjamaah. Tetapi sebelum pulang, lagi-lagi kami mencium aroma busuk yang menyengat. Setelah itu, kami pun menghampiri arah bau tersebut. Kami sempat kebingungan mencari sumber bau tersebut. Dan akhirnya kami pun menemukan suatu gundukan tanah di semak-semak sekitar area kebun tebu dekat rumah Mbak Parina. Dan ternyata di dalam gundukan tersebut terdapat bangkai 60 ekor ayam. Ada juga 6 kertas mantra dan beberapa bercak darah dalam setiap kertas mantra tersebut. Tanpa berlama-lama, kami membakar dan memusnahkan itu semua. Dan akhirnya cerita ini selesai. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Jadi jangan lupa untuk nyalain loncengnya. Yaudah, jangan di close dulu ya. Kita lanjut ke pembahasan. Jangan di close dulu. Sip. Oke, itu tadi cerita dari santet Mbak Parina. Oke, gue angkat cerita ini karena ya seperti gue bilang di awal tadi, kalau cerita yang gue suka pasti ya gue angkat ceritanya. Dan cerita ini emang cukup menarik banget buat gue karena hal-hal kayak gini tuh relate banget sama kehidupan ya pedagang-pedagang kuliner di Indonesia. Pasti kalian pernah dengar juga lah kisah-kisah seperti yang dialami Mbak Parina ini. Persaingan usaha membuat gelap hati lah dan akhirnya melakukan santet ini. Cuman ada sesuatu yang nggak lengkap nih sebenarnya di cerita ini nih. Mungkin teman-teman bisa tanya sama penulisnya langsung ya, DM aja ke Twitternya. Jadi siapa sebenarnya pelaku dari santet ini? Mungkin tetangga rumahnya atau tetangga dari warungnya. Teman-teman bisa tanya-tanya langsung ke penulisnya karena penulisnya yang lebih tahu daripada gua. Dan teman-teman kalau punya cerita-cerita yang mirip-mirip kayak gini, bolehlah kirim-kirim ke emailnya Lentera Malam atau ke IG-nya Lentera Malam. Nanti gue taruh di deskripsi, teman-teman cek aja. Siapa tahu nanti ceritanya bisa gue bawain atau Jamal bawain di segmen cerita horor ini. Apa ya yang mau gue bahas ya? Sebenarnya sih udah jelas banget ya dari ceritanya sih. Ya nggak beda jauh sama cerita-cerita yang biasa kita dengerin sehari-hari tentang santet-santetan di usaha kuliner. Ya paling pesan gue sih kalau teman-teman punya usaha kuliner ya lebih berhati-hati dengan para pesaing di sekitarnya. Karena ya siapa tahu mereka gelap hati gitu kan, hatinya kotor, bisa melakukan hal-hal yang seperti dilakukan Mbak Parina.
Kalau buat teman-teman gue sih percaya sih teman-teman nggak akan melakukan hal-hal seperti ini, karena di zaman begini ya udahlah, kerja semaksimal mungkin, usaha semaksimal mungkin, pasti hasilnya nggak akan mengkhianati usaha kita. Ya udah, paling pesan-pesan gue gitu aja kali dari cerita ini ya, nggak perlu panjang-panjang lah. Intinya cerita ini menarik banget menurut gue dan bisa jadi pelajaran buat kita. Kalau teman-teman punya usaha ya lebih berhati-hati lah, jangan sampai mengalami hal yang dialami Mbak Parina. Yaudah, paling segitu aja cerita horor kali ini. Gua Adit dari Lentera Malam. Bye.